Bicara tentang sejarah perguruan Thalib Padang Panjang, kita tidak bisa lepas dari pengajian yang terdapat di Surau Jembatan Besi. Pada tahun 1895, di Surau Jembatan Besi dipimpin oleh Syekh Abdullah Ahmad. Pada tahun 1907, Syekh Abdullah Ahmad pindah ke Padang. Maka untuk pemimpin di pengajian di Surau Jembatan Besi, beliau serahkan kepada Syekh M. Daud Rashidi, ayah dari Datuk Palimokayo. Berhubungan dengan keberangkatan Muhammad Daud Rashidi belajar agama ke Makkah Mukarramah kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, pada tahun 1909, pimpinan pengajian di Jembatan Besi beliau serahkan kepada kakak beliau, Syekh Abdul Latif Ar-Rashidi. Kemudian pada tahun 1911, dengan kepulangan Abdul Karim Amarullah dari Makkah, beliau diserahi oleh Abdul Latif Ar-Rashidi pimpinan pengajian di Jembatan Besi. Syekh Abdul Karim Amarullah ini kemudian dikenal dengan Inyak Rasul, dan beliau adalah ayah dari Buya Hamka. Sejak pimpinan pengajian di Jembatan Besi dipimpin oleh Abdul Karim Amarullah atau Inyak Rasul, pengajian ini bertambah banyak mendapat kunjungan murid-murid dari luar Minangkabau, termasuk dari Aceh, Jambi, Bengkulu, Malaya, dan Siam. Pada tahun 1912, jiwa berorganisasi dari Inyak Rasul dan jiwa kebatinan yang berkembang pada waktu itu cukup pesat, sehingga para penuntut ilmu yang ada di Jembatan Besi, murid-murid dan guru-gurunya membentuk sebuah organisasi yang bernama Sumatera Tuwailib, artinya pelajar Sumatera. Nah, dari Sumatera Tuwailib ini kemudian berubah menjadi Sumatera Tawalib. Pada tahun 1914, Sumatera Tuwailib yang dipimpin oleh Inyak Rasul memperbaiki sistem pendidikan yang awalnya hanya bersifat pengajian surau menjadi pengajian klasikal. Pengajian di Surau Jembatan Besi sudah berubah menjadi pengajian bertingkat. Ada tingkat 1 sampai tingkat 7. Kemudian pada tahun 1918, Inyak Rasul melakukan kunjungan ke Yogyakarta ke tempat Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, dari sinilah cikal bakal pendidikan modern Islam pertama di Hindia Belanda dimulai. Pada tahun 1926 terjadi musibah gempa besar di kota Padang Panjang, sehingga sekolah yang terletak di Jembatan Besi merupakan salah satu sekolah yang juga mendapat dampaknya. 1927, Nagari Bukit Surungan mewakafkan sebagian tanahnya yang ada di depan jalan menuju Lubuk Mata Kucing ke Angku Mudo Abdul Hamid Hakim. Maka disinilah Angku Mudo Abdul Hamid Hakim mendirikan sekolah tawalib modern selanjutnya. Dari tangan Abuya Abdul Hamid Hakim kemudian murid-murid bertambah besar, tambah banyak yang datang dari berbagai penjuru di Nusantara.